Oke ya, ini IC-nya FTDI yang itu. Cek ya, itu ya, yang asli ya. Tuh. Setelah kita selesai nyolder, kita coba colokan dulu ke komputer. Lalu kita scan dulu ya. Dan di sini tertera seperti ini. Oke, karena ini yang tadi ya, kita cek untuk kita mau ganti dulu ya ini ya. Kita mau ganti dulu untuk ininya kok tetap itu ya, ID-nya. Oke, ini sudah keluar nih di sini. Kita scan dulu. Waduh, ini kok padahal ini asli ya. Lihat ya. Padahal ini yang seperti ini nih. Tuh. Cekungannya itu cekungnya seperti itu ya. Lingkarnya cekung seperti itu. Terus yang ini nih, ini yang sudah saya lepas, ini kan rata nih. Ini yang bisa scan mobil ya, bisa scan mobil dengan Keyline ya. Ini juga bisa nih. Ini juga bisa scan mobil yang Keyline ya, tapi kok palsu dia. Indikasi palsu tuh biasanya di sini guys, di angka ini ya, nih. Oke ya, kita coba ganti dulu. EEPROM-nya juga no EEPROM detect ya, tidak ada EEPROM. Coba kita ganti nama dulu FTDI-nya ini ya. Kita setting dulu. Oh, di mana cara nyetingnya? Coba kita ganti, ini kita FTDI ya, nama manufakturnya di sini aja. USB UWATS 123. Nah, kayak seperti itu ya. Coba kita langsung program device-nya. Kita program ya. Jadi kalau berhasil nanti kalau ini asli, dia akan diganti ininya jadi 123. Oke, kita program. Finish ya. Program finish, berarti selesai. Ini A5 ya, ini serial numbernya tuh ngeri ini ya. Serial number palsu itu. Coba kita scan lagi. Bener ya, serial numbernya palsu ya. Ya, ternyata ini palsu. Ternyata ini palsu ya. Ternyata ini palsu guys. Ternyata ini palsu. Oke, sekarang paham ya. Ternyata itu palsu dia. Tapi ini connect loh ke Keyline. Ternyata masih nemu barang yang palsu lagi ya. Fisiknya sih asli ya. Ini ya, kita ini sebagai pelajaran saja ya. Untuk fisiknya tuh asli ya. Lihat ya, fisiknya apa asli ya. Nih, cekungannya tuh kalian apa sendiri lah. Ini kalau cekungannya ini ya. Udah cekung ya, nggak datar. Jadi ternyata palsu ini. Ya kalau asli, EEPROM-nya ini terdeteksi ya kalau asli. Ini palsu ini.
Oke, sekarang kalau kita akan coba untuk upload ke Arduino ya. Kalau yang palsu itu nggak bisa. Sekarang kita coba. Tunggu ya, kita ambil Arduino dulu. Ini Arduino Mega ya, kita mau program. Oke, kita udah siapin Arduino Mega, kita colokin dulu. Bentar ya, kita colokin dulu. Hijau plus 5 volt, birunya ground, dan ini RX nya ke TX ya Pak, RX nya ke TX seperti ini. Ya udah dicolok ya, dan kita akan program. Kita masuk ke aplikasi Arduino dulu. Nah di sini ya, ternyata palsu, kita geser ini. Geser dulu, kita masuk ke Arduino. Dan kita program ke Zadix dulu ya. Kita ganti ke Zadix-nya dulu. Tadi kan untuk dicek FTDT, untuk cek FTPROC ya, kita masuk ke Zadix, terus kita ini sudah benar, baru kita ganti untuk ininya ke USB serial CDC ya. Oke, kita tunggu, terus kita pakai sketch yang simple aja, yang mana example. Kita bikin basic bring saja ya, biar kecil. Oke, kita tunggu Zadix-nya. Ini proses penguploading ke Arduino. Kalau dia palsu, dia nggak bisa upload. Gini ya, untuk saya kasih tahu ya. Untuk FTDT yang palsu, dia itu bisa serial monitor bisa ya. Serial monitor bisa. Ini belum terdeteksi ya. Serial monitor bisa, tapi untuk uploading itu nggak bisa. Itu yang palsu. Jadi yang kita coba ini adalah bentuknya asli dan sesuai spesifiknya asli, untuk fisiknya asli ya. Untuk fisiknya asli, saya pesennya di Bogor teman-teman, dan komplainnya asli. Dan kita ini nih ya. Oh, Zadix-nya sudah selesai belum ya? Zadix belum selesai. Zadix-nya sudah selesai. Oke ya, kita coba putuskan dulu. Dua colok.
Dan oke, ini sini serial monitornya nggak deteksi ya. Tadi waktu pas kita colokin pertama kali pun di situ ya tidak terdeteksi ini ya. Oh, kita coba install ini dulu. Install kemungkinan di sini adalah drivernya. Kita coba FTDI, jadi kita driver VCP ya, CDM Universal for ini, coba kita cek. Kita langsung bikin setup aja ya, langsung ya. Oke, kita langsung ini dulu. Install drivernya dulu. Dan driver sudah ready. Coba cek di Arduino Mega. Dan COM-nya belum terdeteksi. Coba cek di device manager. Padahal di sini sudah terdeteksi ya Arduino Meganya, berarti port COM-nya udah terdeteksi. Dan pada Arduino Mega sudah terdeteksi FTP USB UART ya, COM3. Dan di sini juga terdeteksi untuk Arduino di COM3 ya, ini. Nah, COM3, terus kita udah cek Arduino Mega, dan di sini ya udah, karena serial monitornya belum bisa, coba kita lakukan uploading. Complete ya. Sekarang coba melakukan proses uploading. Jadi kalau mungkin ada suruh pencet reset pada Arduino, kita coba pencet resetnya dulu. Di sini ya, dalam. Oke, di sini tertera port COM tidak terdeteksi ya. Aneh ya. Coba kita pindah ke USB lainnya. Seperti ini. Sebenarnya dia tuh sesuai ya. Udah kedip-kedip biasa. Dan COM3 nya juga tidak terdeteksi. Seperti itu ya, tidak terdeteksi. Coba kita upload lagi. Oke, kesimpulan nanti kalau ini nggak bisa berarti palsu. Oke, jadi jangan percaya ya kalau ada yang klaim FPGA asli di marketplace, Shopee, di Lazada. Ternyata palsu ya. Bentuknya sama, fisiknya sama seperti yang asli, tapi palsu. Jadi paham ya, itu palsu ya. Tapi ini connect ke keyline. Coba kita cek ke keyline ya. Jadi kalau kita masuk ke keyline, dia harus
ganti dulu USB-nya, ganti ya dari CDC kita rubah ke lip USB-K ya. Oke, kalau sekarang kalau belanja online harus hati-hati ya guys. Belum tentu yang mahal itu palsu asli. Kalau online ya, nggak ada jaminan. Belum tentu yang mahal itu palsu asli ya. Sekarang coba Keyline di sini. Oke, sudah selesai instalnya. Saya masuk ke, biasanya saya menggunakan Honda Echo untuk aplikasinya. Oke, sudah masuk ke aplikasi dan di sini untuk device-nya sudah terbaca ya. Dan ini loh. Ini yang menjadikan palsunya ya. A50285BI itu ciri khas dari FTDI ya, palsu ya. Itu serial number palsu. Ini sudah serial number sudah dipastikan palsu ya. Dan cek ya. Nanti kalau di sini ada tulisan on off-nya timbul tidak muncul, berarti itu terkoneksi dengan Keyline ya. Berarti jika ada perubahan di situ atau mungkin unknown pada itu yang saya ada panah di situ ya, dia berubah jadi unknown atau mungkin off, dia berganti-ganti, berarti dia terkoneksi dengan Keyline. Berarti support untuk Keyline ya, untuk membaca ECU motor bisa. Namun belum tentu bisa untuk memprogram ya. Oke, terdeteksi ya, unknown di situ sudah terlihat ya. Oke. Oke, udah terdeteksi guys. Unknown ya. Berarti bisa untuk Keyline. Oke, ini yang tadi ya, pintunya asli tapi palsu. Jadi aspal ya, asli ya tapi palsu. Oke, nanti akan kita sambung lagi videonya setelah barangnya yang satunya datang ya. Kita ada 3 contoh. Sebenarnya sudah ada 3 contoh di sini. Ini yang palsu, bener-bener kelihatan fisiknya pun palsu ya. Sangat mencolok sekali. Udah kelihatan kalau ini fisiknya itu palsu. Ya. Oke, bagi yang nanya tuh bagaimana Bang caranya mendeteksi itu palsu atau enggak tuh. Nah, di sini ya. Ini ya, saya perlihatkan ya. Di sini ada lingkaran kecil, titik kecil yang menjadi ciri khas untuk menandakan bahwa itu pin cara pasangnya ya. Itu polos ya, mengkilat cuma dia tidak cekung ya. Mengkilat cuma tidak cekung. Sekarang yang ini ya. Yang ini bentuk fisiknya asli ya, sangat asli banget, keasliannya 100% untuk bentuk fisik. Untuk bentuk fisik keasliannya 100%. Nah, kalian bisa lihat di sini. Di sini ciri khas asli yaitu pada ini ya, cekungan di sini dia cekung nggak lingkar ya, cekung ke
cekung gini ya, kayak mangkok gitu. Nah, untuk bentuk fisiknya asli tuh. Itu ciri khas untuk FTDI asli. Oke. Ini connect ke keyline. Dan bentuk fisik yang ini FTDI yang ini juga connect ke keyline ya. Satu lagi contoh. Mana ya? Ntar dulu, kita cari. Oke. Dan ini FTDI yang tidak connect ke keyline. Saya akan berikan contoh, saya akan berikan contoh bentuk fisiknya. Nah, ini yang tidak connect ke keyline ya. Ciri khasnya apa bang untuk yang tidak connect ke keyline? Oke, ini ciri khasnya di dalam lingkaran itu gelap ya, nggak mengkilat. Di dalam lingkarannya tidak mengkilat, tapi gelap. Oke, kita perbedakan ya, yang mana yang asli, mana yang palsu. Oke, di sini ini yang connect ke keyline, ini mengkilat ya untuk lingkarannya. Ini yang tidak connect, jadi gelap ya, lebih besar lagi. Susah ya guys. Sekarang kita lihatkan tiga-tiganya langsung.